Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 masih berlanjut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki akan terus ditindaklanjuti oleh kepolisian. Untuk menuntaskan pengungkapan kasus Vina, Kapolri menerjunkan Satuan Divisi Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri atau Itwasum untuk membantu pendalaman kasus pembunuhan Vina. Jenderal Polisi Bintang 4 ini juga memastikan bahwa hasil penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon bakal disampaikan secara transparan meski sudah terjadi 8 tahun lalu. Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya. Lantas, akankah komitmen Kapolri tersebut menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kasus Vina Cirebon secara tuntas? Fakta-fakta apa yang akan diungkap di balik kasus Vina Cirebon? Dengan melibatkan Itwasum dan Propam Polri, apakah hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakprofesionalan petugas penyidik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu? Tim TV One mengabarkan. Kita sudah mendengarkan tadi pernyataan dari Pak Kapolri yang menegaskan bahwa pendalaman untuk menyelesaikan kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu ini akan terus dilakukan. Nah, apakah kemudian komitmen Kapolri ini bisa membuka sebuah titik terang baru? Karena memang hingga saat ini kasus ini masih remang-remang. Apalagi kita tahu bahwa Peggy Setiawan kembali dibebaskan dan juga para terpidana ini melakukan peninjauan kembali. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, tentunya beliau merupakan penasehat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak Duri. Baik. Selamat malam pemirsa. Kemudian juga untuk bisa melihat dari sudut pandang hukum pidana sudah hadir bersama kita Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Arianto, kalau tadi dikatakan oleh Pak Kapolri akan terus melakukan pendalaman, rasanya ada dua hal mungkin yang bisa dituntut oleh masyarakat dari kinerja kepolisian. Yang pertama adalah menyelesaikan kasus ini, membuka tabir sehingga terang benderang siapa pelaku sesungguhnya. Yang kedua adalah transparansi. Jadi tidak hanya sekedar seperti kemarin, pasti banyak ada keluhan transparansi, tapi dengan pernyataan ini masyarakat berharap transparan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Pak Arianto. Iya, memang dari dulu kan semangatnya begitu ya. Kalau saya dulu sejak saya berdiskusi ini 3 minggu yang lalu itu kan begitu polisi dianggap kerjanya tidak profesional gitu ya. Kemudian sudah ada tuntutan-tuntutan dari pusat supaya asistensi ke bawah dan sebagainya itu. Dan Pak Kapolri memerintahkan Propam itu bukan baru sekarang ini, dari awal 3 minggu yang lalu itu sudah menurunkan perintah untuk itu. Dan terlebih lagi tadi dikatakan dengan adanya laporan yang ke Barreskrim itu pasti laporan LP yang meng-LP-kan Pak Rugiana kan. Betul. Karena dianggap dia sebagai penyiksaan gitu ya, melakukan penyiksaan dan sebagainya. Dan itu saya pikir ya dari dulu saya sejak ini gonjang-ganjing ini saya kan menyampaikan pada para korban-korban yang tidak menerima, salah tangkap dan sebagainya itu. Mestinya gugatan seperti ini dilakukan dulu tahun 2016 kan, sehingga kan dia kan argumentasinya begini. Saya karena begini karena dipaksakan itu kan, ya gitu kan. Yeah. Tapi sayangnya di pengadilan juga masih tetap gitu juga, sehingga ini diputus ternyata putusannya fatal sekali. Walaupun itu secara teoritis tugas polisi itu dianggap sudah sempurna kalau saya menilai itu. Tapi ternyata kan rakyat tanda tanya itu bahwa itu enggak profesional gitu. Sehingga timbul tuntutan-tuntutan untuk mengalahkan koreksi untuk tugas polisi. Tapi kalau menurut hemat saya, sepanjang putusan yang dulu itu tidak dibatalkan, kita nggak bisa langsung menjudge bahwa itu polisi nggak profesional, enggak. Ya harus dibuktikan dulu dengan PK ini. Kalau memang itu kemudian putusannya itu dianggap
nggak benar gitu ya. Berarti itu barulah dikatakan bahwa yang dulu itu betul-betul tidak profesional, maka perlu diajarkan kajian ulang terhadap penyidikan yang dari dulu itu. Jadi gitu. Jadi kemarin ada Peggy yang kemudian di pra-peradilan itu kan. Betul. Itu sebagai contoh bahwa apabila dulu ketika proses yang 2016 itu Pak Rudiana itu mengatakan gitu kemudian digugat pakai pra-peradilan, mungkin waktu itu sudah terhambat. Nah buktinya sekarang kan Peggy kayak gitu kan. Betul. Dia menangkap, polisi sudah merasa udah betul, tapi kemudian kan ternyata salah formil kan gitu. Sehingga Peggy dibebaskan kan gitu. Nah itu sebagai contoh bahwa sebetulnya ya ini dianggap polisi tidak profesional ini kalau dalam hati saya masih debatable karena masyarakat kan cuma ngelihatnya itu dari sisi pendapat mereka gitu kan. Sisinya dari pendapat mereka. Kuasa hukumnya daripada si siapa Saka Tatal siapapun ngomong dia ini dulu pengadilannya nggak benar sih, cuma mengacu pada BAP polisi kan gitu. Dia mengoreksi hakim cara memutus dan sebagainya itu sehingga menurut hemat saya ini dulu yang tidak benar itu bukan hanya profesi yang tidak profesional, tapi termasuk jaksanya yang menuntut dan termasuk juga hakimnya yang memutus dulu itu sekarang dipertanyakan oleh publik. Baik. Nah, untuk mempertanyakan putusan hakim itu adalah melalui PK itu tadi. Kalau saya sih tinggal nanti lihat ya PK-nya itu bagaimana. Kalau seandainya itu PK-nya itu ternyata dikabulkan, berarti tugas polisi yang dulu itu salah total, harus diulangi dari mula. Penyidikannya dimulai dan kemudian polisi harus melakukan koreksi yang lebih tegas lagi kepada oknum-oknum ya penyidik yang dulu itu meriksa apakah mereka itu di mana letak kesalahannya, tentu akan dilakukan koreksi. Baik. Itu kira-kira pandangan saya begitu. Pak Haryanto, ini masyarakat juga ingin sekali mengetahui, masyarakat awam terutama, dengan diturunkannya Propam, kemudian juga Irwasum, apa sebenarnya artinya? Memang begitu pelikkah sehingga kemudian diturunkan dua divisi ini? Gini, divisi Propam itu untuk mengecek apakah ada pelanggaran etika. Contohnya Rudiana lah gitu. Dia melanggar etika, nggak waktu nangkap kan dia mungkin dengan kekerasan, menyiksa, itu pasti melanggar etika. Disitulah sasaran daripada Propam. Kalau Irwasum itu memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh instansi. Apakah ada salah prosedur dari instansi? Akan dicek nanti dulu Baris, dulu Polresta Cirebon itu dulu meriksanya gimana? Kok berkasnya kok kemudian kayak jadi seperti itu? Berkasnya seakan-akan kan dulu kan menjiplak dari LP-nya si Rudiana, kemudian dijadikan berkas perkara dan itu sampai dianut oleh hakim untuk memutuskan seakan-akan kayak gitulah. Ini mungkin ada kekeliruan apa tidak? Itu Irwasum sasarannya ke situ. Baik. Nah kalau Propam itu nanti sasarannya adalah oknum-oknum yang melanggar itu akan dikenakan putusan kode etik. Putusan kode etik itu ada hukuman 30 hari, kemudian dimasukkan pembinaan, terus demosi, kemudian sampai PTDH kalau yang besar. Tapi kemarin sudah dipanggil kan Pak Rudiana ini dengan oleh Propam? Ya, dulu ketika sebelum ada laporan ke sini ya. Iya, ketika baru awal mencuat. Kan Propam sudah turun. Propam sudah turun kabarnya, tapi kemudian kan hasilnya kan tidak terjadi pelanggaran kode etik. Waktu itu ya. Tapi tidak diumumkan gitu. Betul. Iya, tidak diumumkan. Tapi saya dengar itu tidak terjadi pelanggaran kode etik. Makanya itu kemudian pihak kuasa hukum kan nggak terima bikin laporan polisi. Saya kira itulah jalan yang terbaik karena dia ingin menjangkau bahwa si Rudiana itu dulu kan memang menyiksa dan sebagainya. Kok nggak diapa-apakan kan gitu kan? Nah sekarang karena Propam hasilnya tidak bagus, kemudian ya sekarang terpaksa dilaporkan ke Bareskrim. Nah nanti Rudiana ini kalau dilaporkan, otomatis prosedurnya sama dengan kasus pidana biasa. Rudiana akan diperiksa sebagai saksi, cari saksi-saksinya, alat buktinya apa. Kalau dia terbukti, kemudian di berkas lengkap gariskan jaksa. Jaksa nanti mungkin menilai apakah ini Rudiana ini bisa dituntut. Kalau buktinya cukup, kesaksian cukup, dituntut seperti peradilan biasa. Nah, nanti hakim memutus. Nah, kalau hakim itu memutus, tinggal putusannya apa. Kalau putusannya lebih 3 tahun atau 3 tahun lebih, dia bisa kena PTDH dari Propamnya gitu. Itu kaitannya seperti itu. Tapi untuk membuktikan Rudiana itu sebagai orang yang tersalah, pembuktinya sama dengan sistem hukum yang biasa terjadi. Harus ada minimal 2 alat bukti yang alat buktinya sesuai dengan KUHP itu. Kira-kira PK ini betul-betul penting artinya di sini. Bukan hanya kemudian nanti menentukan bagaimana si para terpidana, tapi juga bisa menguak apakah memang pada saat itu pengungkapan kasus di tahun 2016 polisi bekerja dengan tidak profesional. PK penentunya juga, Mas Heri. Iya, salah satu faktor penentu bisa jadi Mbak Putri. Cuman kan sekali lagi yang akan kita lihat, adakah misalnya syarat
PK itu terpenuhi terlebih dahulu. Misalnya memang yang digembar-gemborkan adalah adanya novum kan, bukti baru. Nah, bukti baru apa yang kemudian itu bisa dipertimbangkan oleh hakim, dan hakim berpikiran sederhana saja. Kalau ini seandainya dimasukkan dalam pemeriksaan di tingkat pertama di pengadilan negeri, dan itu dipertimbangkan secara hati-hati dan benar-benar oleh hakim yang memeriksa pada saat itu, mungkin akan berubah bunyi putusannya. Bukan memidana orang tersebut, tapi mungkin malah akan dibebaskan. Nah, ini yang menurut saya jadi poin krusial. Tapi kemudian apakah ini bisa menguak kembali kasus yang terjadi di 2016? Itu masih bicara pada tataran harapan. Karena bisa saja ini kemudian ya yang dikejar itu hanya bagaimana membebaskan satu orang saja. Misalnya poin saka tatal hanya bicara pada kepentingan saka tatal. Ya. Nah, ini yang kita nggak bisa salahkan juga. Ini kan kepentingan individu masing-masing ya. Baik. Tapi ketika kalau kita mau membuka fakta hukumnya, nah itu yang harusnya dicoba disampaikan urutan-urutannya seperti apa. Kemudian juga keterkaitan kalau ini memang ternyata diduga bukan satu saja pelakunya, tapi ada beberapa pelaku. Berarti kan ada katakanlah hubungan antara para pelaku tadi. Nah, ini yang menurut saya juga perlu untuk digali secara lebih jauh ya dalam PK nanti. Nah, jadi kalau dia jadi faktor penentu bisa saja, tapi bisa saja hanya sebatas harapan saja nih. Kalau seandainya tadi tidak mengulik kebenaran-kebenaran material yang ada. Misalnya hanya bicara pada kepentingan hukum saka tatal saja, menurut saya agak riskan dan terlalu mahal baginya untuk mengajukan PK hanya untuk poin tadi. Kalau memang ini sepakat untuk penegakan hukum yang berkeadilan, mengkoreksi kinerja penyidik, ini bisa digunakan untuk secara keseluruhan. Tapi untuk menilai ini apakah kemudian bisa digunakan oleh terpidana yang lain, nah ini kita nggak bisa menilai sekarang karena kita akan melihat dari pembuktian yang dilakukan seperti apa dan fokusnya di mana begitu. Baik, Mas Heri. Nah, berikutnya juga kita akan perkenalkan dua narasumber lain yang sudah bergabung melalui daring untuk bisa memberikan pandangannya juga dalam perbincangan ini. Sudah bergabung dengan kita Pak Yusuf Warshim selaku Komisioner Kompolnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita ada Bang Oto Hasibuan yang juga merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki Cirebon ini. Selamat malam Bang Oto. Selamat malam Putri. Baik. Apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat-sehat Bang Oto. Bang Oto, kita sudah dengarkan tadi bagaimana pernyataan Kapolri, komitmennya untuk terus menelusuri mendalami kasus ini, termasuk juga transparan kepada publik. Dengan komitmen ini, apa yang bisa menjadi harapan Bang Oto sebagai kuasa hukum dari para terpidana? Saya kira angin segar mulai muncul dengan adanya pernyataan Kapolri tersebut. Lama kita menantikan pernyataan seperti itu. Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu sungguh-sungguh bisa dieksekusi dengan baik, dilaksanakan oleh jajarannya. Karena kalau tanpa adanya keinginan yang kuat dari Kapolri untuk bisa membongkar kasus ini, terus terang aja kami ini akan mengalami kesulitan sekali dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jadi paradigma kita jangan sampai ada berpikir membenturkan antara polisi dengan advokat. Kita sama-sama penegak hukum, kita punya paradigma yang sama dalam rangka menegakkan hukum, kita punya peran yang sama dalam rangka menegakkan hukum, walaupun perannya berbeda. Jadi jangan sampai ada pemikiran kalau hari ini advokatnya, kliennya dihukum, lantas advokatnya kalah. Kalau hari ini juga pra-peradilan polisinya kalah, jangan mengatakan bahwa polisinya kalah. Dan polisi juga nggak perlu membela berlebihan. Karena itu akan menimbulkan antipati dari masyarakat. Jadi saya bangga, berterima kasih, appreciate kepada Pak Kapolri. Mudah-mudahan Pak Kapolri bisa menunjukkan penegak hukum yang baik. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau Kapolri bisa membongkar kasus ini prestasi yang luar biasa buat Kapolri dan akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Sekarang ini nggak boleh kita pungkiri, tidak dapat kita pungkiri betapa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri terkait kaitan kasus-kasus seperti ini. Baik dalam kasus Jessica Wongso, dalam kasus Vina ini maupun kasus-kasus yang lain. Nah, kalau
institusi Polri berpikir positif, membongkar kasus ini untuk menjelaskan pada masyarakat, bukannya Polri-nya disalahkan. Pasti masyarakat justru bangga kepada Kapolri-nya. Jadi kalau ada saya lihat pengamat karena dia mantan Kapolri selalu membela institusi Polri dengan cara menutup mata, tanpa dengan membuka apa yang sesungguhnya, itu sangat menyakitkan dan sangat memperburuk citra Polri. Jadi walaupun Anda ada mantan Polri, kalau mau membuka kasus dengan baik justru akan angkat jempol gitu. Nah, saya juga dalam dunia pengacara, kalau pengacara yang salah, saya nyatakan salah gitu loh. Dan akhirnya orang percaya kepada profesi advokat. Nah, oleh karena itulah kasus ini kita sudah lihat bagaimana terjadinya, betapa janggalnya kasus ini. Pra peradilan Peggy, apapun mau dikatakan jelas ini adalah profesional, polisi tidak profesional. Itu sudah pasti. Nggak bisa disangkal itu, udah dia dinyatakan salah di dalam melakukan penyidikan. Nah, persoalan ketika kasus dulu itu, apakah polisi yang salah, jaksa yang salah, apakah juga pengadilan salah, itulah nanti akan diuji oleh sidang di PK gitu loh. Saya tidak berani mengatakan bahwa dulu polisi itu keliru, tapi dengan adanya putusan Peggy itu sudah mengatakan, saya bisa memastikan bahwa polisi telah tidak profesional dalam menjalankan penyidikan terhadap Peggy. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah dari data-data yang saya lihat, fakta-fakta mulai hari ini, mulai saya baca semua dokumennya, saya menduga dan melihat betapa janggal. Nah, jadi saya tidak judgment dulu salah, Bang Oto, tapi betapa Bang banyaknya Oto. kejanggalan. Ya, Bang Oto, mungkin saya akan tahan terlebih dahulu sampai di situ, sampai di poin bahwa ada yang janggal. Nanti setelah jeda, Bang Oto bisa jelaskan apa saja yang janggal. Nanti juga akan ditanggapi oleh narasumber lainnya. Kita break sejenak, Bang Oto dan juga para narasumber lainnya. Apa kabar Indonesia Malam? Maka setelah kembali saat lagi.